Ini adalah screenshot dari akun YouTube-nya Bang Re ya. Bang Re ini adalah WNI warga. Hey guys, aku lagi main nih di PIK dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Sebetulnya kita ini sangat sedih ya dan prihatin, kasihan sebetulnya kepada oknum-oknum TKI TKW yang jadi pemuja-pemuja Malaysia ya, dan para penyokongnya ya, orang-orang tempatan, karena mereka ini adalah tipe-tipe orang yang kurang wawasan dan kurang jalan-jalan ya, mainnya kurang jauh ya. Kalau mereka ini adalah orang-orang yang mampu, mereka akan melawat ya, berjalan-jalan ke kota Jakarta, ke negara Indonesia, yang mereka akan pergi ke Indonesia dan melihat sendiri bahwa Indonesia itu ternyata tidak seburuk yang mereka dengarkan ya, atau mereka melihat di media sosial ya. Ini contohnya adalah angkutan umum di Jakarta, KRL ya, ada subway, ada KRL bersih, bagus, baru ya. Jadi kalau ada orang yang, apalagi warga Indonesia yang membangga-banggakan Malaysia, saya nggak tahu yang mau di Malaysia ya, di negara bagian Kedah ya, yang selalu dipamerkan oleh youtuber-youtuber pemuja Malaysia ini adalah daerah-daerah yang maju, jalannya bagus ya, pinggiran kota Kuala Lumpur, Selangor, daerah-daerah situ, Seremban ya, daerah negara-negara bagian yang lebih makmur dan lebih bagus. Tapi negara-negara bagiannya miskin, kota-kota yang miskin, desa-desa yang miskin, mereka nggak akan buatkan jadi konten ya. Ini kondisi di Kedah, daerah salah satu negara bagian yang paling miskin di Semenanjung Malaysia ya. Nggak diliatin sama mereka ya. Kalau diliatin nanti kena marah. Kamu kok seperti Kukuri sekarang ya, pakai Google Map ya, memburukkan negara kami. Nah itu susah ya. Mereka akan kehilangan follower. Nah, bagi yang menuduh saya memburukkan negara kamu, enggak, ini saya ambil dari Google Map dan ini sudah diupdate tahun 2024. Ini daerah Kedah, ya. Jadi kamu jangan marah-marah sama saya, ini fakta, fakta, terima fakta, ya. Dan ini situasi pedesaan ya di daerah Kedah, ya. Rumah yang atapnya sudah meletek-meletek, pecah-pecah, lalu ditutup pintu kayu berjamur ya, kendaraannya sudah tua-tua seperti ini. Ini tahun 2024, teman-teman ya, sudah diupdate oleh Google. Yang mau marah-marah kepada saya tak kisah, saya tak peduli ya. Saya bukan buat hoax, saya ambil dari Google Map. Ya, saya tak edit apapun ya. Saya tak ada salah. Oke. Kalau kalian memang kondisinya seperti ini di sana, ya terima fakta, jangan marah-marah. Oke. Ini saya ambil dari Kumparan News ya, Kumparan News, beritanya harga sawit meroket. Petani di Riau beli mobil secara tunai. Ya, ini mobilnya keren ya. Mereknya kayaknya Wuling ya, ini ya, di sini ya, mobil Wuling. Ini iklan kali ya. Ini petaninya kalau panen duitnya miliaran itu bisa-bisa ya, dan belinya nggak cuma Wuling ya, mungkin di atasnya Wuling lah ya. Pajero atau apa ya. Petani kita kalau sukses kaya-kaya loh, jangan dihina. Ya, boleh beli mobil yang mewah-mewah, bagus-bagus. Inilah perumahan orang-orang kaya di Surabaya Barat ya, daerah elit, Pakuwon dan lain-lain ya. Seperti ini rumahnya, kayak istana, arsitekturnya keren ya. Kalau yang dipamer-pamerin oleh para youtuber pemuja Malaysia itu rumahnya biasa-biasa aja, nggak ada arsitek-arsiteknya ya. Dan orang-orang kaya di Malaysia itu nggak ada seujung kukunya orang-orang kaya di Indonesia. Oke, jadi apa yang mau disombongin? Ya seperti inilah perumahan-perumahan orang kaya ya. Ini pun bukan yang kaya-kaya banget ya, masih menengah, ada yang lebih kaya lagi, lebih keren lagi. Nah, buat orang-orang yang kerja di Malaysia, TKI TKW kita kan, mereka belum pernah merasakan ya kereta api kita gimana. Ini kereta api eksekutif, ini foto sendiri ya waktu saya berkunjung ke Jakarta ya, kereta api eksekutif, bukan yang paling mahal ini, senyaman ini, sekeren ini ya. Kursinya jauh lebih empuk daripada kereta api di negara Malaysia ya. Nah, ini jaringan transportasi umum yang sudah ada di kota Jakarta dan sekitarnya ya. Nggak kalah dengan Malaysia. Kita punya LRT, kereta bandara, kita punya subway, KRL, busway, dan lain-lain. Dan juga kereta cepat Wus ya. Jadi kalau mau dibanding-bandingkan, boleh dibanding-bandingkan. Nah, ini orang-orang yang di Malaysia kayak Iki, JP, Farhan ya, Toha, itu mereka kan orang-orang kampung. Ya, begitu datang ke Malaysia, wow, lihat Kuala Lumpur tuh keren banget ya. Ya maklum lah, kalau orang-orang dari desa gitu kalau sampai di Malaysia ya terkagum-kagum, katrok ya.
Tapi kalau orang-orang yang sudah pernah pergi Jakarta, apalagi main ke Tiongkok, ke New York, ke Las Vegas, itu kalau lihat Kuala Lumpur tuh ya biasa-biasa aja, kayak desa, ya, nggak ada bagus-bagusnya. Ya, kalau ke Tiongkok lihat Shanghai, lihat Chongqing, lihat Beijing, lihat Tianjin, lihat Guangzhou. Aduh, Kuala Lumpur nggak ada apa-apanya, biasa aja, ya. Orang kalau sudah hidup di Jakarta pergi ke Kuala Lumpur tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada keren-kerennya Kuala Lumpur, biasa-biasa aja, ya. Ini koleksi foto saya sendiri, nggak tahu ini gedung apa ya, sepertinya gedung Bank Indonesia atau apa ya. Ini gedung kembar, ya, luar biasa. Sekeren ini loh Jakarta, ya. Kalau ada yang ngomong, oh Kuala Lumpur begini-begini, oh Jakarta Mana juga foto lebih kamu, keren, Misteri? ya Jakarta Selatan khususnya ya. Nah ini yang di belakang ini yang atapnya lancip itu seperti pena, itu gedung BNI 46 ya. Wisma BNI 46 ini sudah dibangun dari mungkin 30 tahun yang lalu sudah ada ya. 30 tahun yang lalu sudah ada gedung BNI ini ya. Jadi Jakarta nggak kalah keren dengan Kuala Lumpur. Ya jangan terlalu membanggakan Malaysia teman-teman. Nah ini kapal pesiar di malam hari di Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya jadi orang-orang Jakarta itu banyak yang punya yacht ya. Kapal-kapal pesiar pribadi mereka tambatkan di sini. Jadi jangan dikira orang Indonesia itu miskin-miskin, banyak orang kaya di sini ya, dan orang kaya kita tuh jauh lebih kaya daripada orang kaya di Malaysia. Nggak ada ujung kukunya orang kaya di Malaysia ya. Jadi kalian para pemuja Malaysia harus melihat fakta ini ya. Jangan minder sama negara sendiri, jangan menghina negara sendiri ya. Apalagi sekarang program-program dari Presiden Prabowo itu luar biasa sekali. Pemberantasan korupsi dijalankan ya. Kemudian penegakan hukum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat Indonesia bisa jadi melampaui Malaysia. Itu yang kita yakini. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting, ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi, bukan menciptakan polemik apalagi bermusuhan. Yang tidak suka dengan video saya silahkan di skip aja sahabat-sahabatku semua. Karena selera orang menonton video itu beda-beda. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dari oknum, ini saya katakan oknum ya, bukan keseluruhan atau individu. Mas Misteri, beliau membuat pernyataan sebuah video seolah-olah TKI yang bekerja di Malaysia, yang membuat video di Malaysia, terlalu memuji-muji Malaysia, seolah-olah dianggap merendahkan bangsa sendiri. Kalau saya buat video, saya pun juga tidak ada istilah merendahkan negara saya. Padahal apa yang saya ceritakan itu hanya yang ada di depan mata saya. Saya menceritakan, oh di Malaysia ini loh, meskipun di kampung mobilnya bagus-bagus. Apa salah saya membuat video mengekspresikan diri saya seperti itu? Kan nggak ada yang salah. Dan di dalam video-video saya tidak ada nada penghinaan merendahkan negara saya. Saya hanya memuji suasana jalan raya di Malaysia, hal-hal yang positif di Malaysia. Kok tiba-tiba membuat pernyataan seperti itu? Ya maklum, kasihan TKI di Malaysia. Orang tidak mampu, orang tidak mainnya kurang jauh, orang miskin. Ya kalau nggak miskin ya nggak kesini Mas Misteri. Beda dengan di Indonesia, orangnya kaya-kaya semua. Mas Misteri perlu garis bawahi ya, tidak semuanya penduduk di Indonesia itu kaya raya semua Mas Misteri. Kalau penduduk Indonesia kaya raya semua, ya nggak mungkin jutaan orang Indonesia menjadi TKI. Mungkin yang kaya hanya sekian persennya saja Mas Misteri. Insya Allah nanti kalau saya pulang, saya mau mengajak jalan-jalan Mas Misteri lah di pelosok desa, biar Mas Misteri itu tahu kondisi suasana yang ada di Indonesia itu sebenarnya seperti apa. Atau jangan-jangan Mas Misteri ini juga nggak tinggal di Indonesia ya, sebab nggak pernah tuh saya lihat Misteri menunjukkan suasana di Surabaya ataupun di tempat lain.
Kalau Mas Misteri berada di Indonesia, mestinya Mas Misteri kan bisa menunjukkan suasana yang ada di Surabaya. Jangan hanya lewat foto, jangan hanya lewat Google. Kalau hanya lewat foto, lewat Google ya semua orang bisa, Mas Misteri. Ini video istilahnya bukan saya menciptakan polemik ya, Mas Misteri. Tetapi karena Mas Misteri di situ mencantumkan nama saya, jadi saya ingin membuat sebuah pernyataan atau membalas daripada Mas Misteri berkomentar tentang diri saya. Sebenarnya saya juga malas, Mas, untuk membahas Mas Misteri. Tetapi Mas Misteri kan ngomongnya kayak gitu, Mas. Ngomongnya kayak gitu. Oh, ya maklumlah orang kampung kerja di Malaysia. Ketika melihat di Malaysia jadinya seperti itu. Bukan saya saja, Mas Misteri. Pelancong-pelancong dari Indonesia ketika berada di Kuala Lumpur, mereka juga mengekspresikan dirinya mereka kok, wow, Kuala Lumpur indah, keren. Banyak yang ekspresi seperti itu. Apakah mereka salah? Ya nggak salah, Mas Misteri. Kemudian Mas Misteri membandingkan dengan Jakarta. Jakarta juga nggak kalah megah. Iya, Jakarta juga tidak kalah megah. Tetapi Mas Misteri, setiap mana-mana negara perlu diketahui, Mas Misteri, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, Mas Misteri. Harap-harap Mas Misteri juga paham lah. Kalau tidak suka dengan video saya, ya udah nggak usah ditonton, di skip aja, kan? Itu pun Mas Misteri sendiri yang memberikan pesanan, begitu loh. Oke, saya akan simak dan saya akan reaction pesanan daripada Misteri. Kalau tidak suka video seseorang, di skip aja. Nggak perlu marah-marah. Kenapa Mas Misteri marah-marah? Kemudian membuat narasi seolah-olah kalau saya membuat video di Malaysia, seolah-olah merendahkan negara saya. Padahal saya tidak ada narasi merendahkan negara saya. Saya cinta kepada negara saya. Karena saya cinta kepada negara saya rela jauh-jauh merantau di negara orang untuk perubahan ekonomi keluarga saya dan juga devisa untuk negara. Cobalah Mas Misteri googling. Mas Misteri kan solusinya kan Mbah Google. Coba jasa TKI itu seperti apa? Google. Jangan sedikit-sedikit marah-marah kepada TKI yang di Malaysia ketika membuat video tentang suasana di Malaysia. Banyak loh TKI-TKI yang bekerja di negara lain membuat video suasana di negara tersebut. Tapi kenapa Mas Misteri diam aja? Kalau Mas Misteri nggak suka dengan konten suasana di Malaysia, ya udah di skip aja. Gitu aja kok repot, Mas Misteri. Oke, kita reaction video daripada Mas Misteri. Kalau tidak suka dengan video seseorang, di skip aja. Katanya sih seperti itu ya. Ini untuk edukasi, bukan menciptakan sebuah polemik. Terima kasih komentarnya kakak. Nah, ini teman kita dari Malaysia memberikan komentar ya. Ini berkenaan dengan ada salah satu konten kreator dari Malaysia, TikToker, yang bikin konten-konten yang menurut saya tuh ya receh, lebay, dan agak nyeleneh gitu ya, agak aneh-aneh gitu ya. Nah, begini kakak ya, simple aja. Anda masuk ke kontennya anak muda itu, dan Anda karena ingin tahu, curious ya, itu nggak apa-apa. Kita ingin tahu konten mereka macam mana. Nah, saran saya jangan komentar di situ, apalagi komentar-komentar negatif ya, membuli mereka, mengolok-olok mereka, Respect ini kontennya untuk apa Misteri dan sebagainya. Kita hormati ya. Kita hormati setiap VT konten kreator yang lain. Saya ya. hormat Misteri. Dan kita hormati setiap live dari konten kreator yang lain. Kalau itu tidak sesuai selera kita, kita lewatkan ya, kita skip atau kita blok usernya. Kalau kita benar-benar nggak suka dengan kontennya dia, kita blok saja supaya itu tidak FYP ya, tidak FYP di handphone kita, FYP ya. Kita bisa blok ya, atau kita skip ya, konten dia kalau lewat kita skip ya. Nah, begitu solusinya. Kita nggak tak payah kita masuk ke live-nya orang lalu kita menghina ya orangnya yang sedang live ya. Dulu saya mau bagikan cerita ya tentang saya masuk ke live-nya seorang nenek-nenek ya, makcik
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi, bukan menciptakan polemik apalagi bermusuhan. Yang tidak suka dengan video saya silahkan di skip aja sahabat-sahabatku semua. Karena selera orang menonton video itu beda-beda. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dari oknum, ini saya katakan oknum ya, bukan keseluruhan atau individu. Mas Misteri, beliau membuat pernyataan sebuah video seolah-olah TKI yang bekerja di Malaysia, yang membuat video di Malaysia, selalu memuji-muji Malaysia, seolah-olah dianggap merendahkan bangsa sendiri. Kalau saya buat video, saya pun juga tidak ada istilah merendahkan negara saya. Padahal apa yang saya ceritakan itu hanya yang ada di depan mata saya. Saya menceritakan, oh di Malaysia ini loh, meskipun di kampung mobilnya bagus-bagus. Apa salah saya membuat video mengekspresikan diri saya seperti itu? Kan tidak ada yang salah. Dan di dalam video-video saya tidak ada nada penghinaan merendahkan negara saya. Saya hanya memuji suasana jalan raya di Malaysia, hal-hal yang positif di Malaysia. Kok tiba-tiba membuat pernyataan seperti itu? Ya maklum, kasihan TKI di Malaysia, orang tidak mampu, orang tidak mainnya kurang jauh, orang miskin. Ya kalau nggak miskin ya nggak kesini Mas Misteri. Beda dengan di Indonesia, orangnya kaya-kaya semua. Mas Misteri perlu garis bawahi ya, tidak semuanya penduduk di Indonesia. Nah, Misteri ini seorang edukasi loh. Dan beliau juga menyarankan kalau tidak suka dengan konten seseorang tidak perlu membuli atau berkomentar yang negatif. Hati-hati loh netizen yang berkomentar negatif dan membuli. Tetapi kenapa beliau ketika melihat sebuah konten seseorang kok dia berkomentar seperti ini? Ini yang benar gimana sih Mas Misteri konsepnya? Oke teman-teman, kita reaction video berikutnya. Ini adalah screenshot dari akun YouTube-nya Bang Re ya. Bang Re ini adalah WNI, warga negara Indonesia, YouTuber warga negara Indonesia yang konten serupa dengan Zainal Story dan lain-lain ya. Malaysia ya, negeri indah berbunga-bunga dan luar biasa itu. Kontennya seperti itu. Nah, ini reaksi buat Anda Bang Re ya. Ini di YouTube ini silakan dikepoin teman-teman ke akunnya, ditonton dengan lengkap supaya tidak terjadi salah paham ya. Ini YouTuber ini sedang mempromosikan, memberitahukan pada kita bahwa mobil nasional negara sebelah masuk ke pasaran Mesir ya. Nah, sebetulnya kalau masuk ke sana itu ya kita ucapkan selamat. Cuman harap diketahui saham mobil nasional mereka itu 49,9% sudah dimiliki oleh perusahaan Tiongkok ya. Dan besar kemungkinan semua mobil yang diekspor ke Mesir itu buatan Tiongkok. Karena mungkin pabriknya yang ada di negara tersebut belum siap untuk merakit. Kalaupun merakit juga bahan-bahannya juga mayoritas dari Tiongkok. Jadi mobil itu pada hakikatnya adalah buatan Tiongkok, bukan buatan negara tersebut ya. Menjual mobil di Mesir itu membuka pasar baru tidak mudah ya, memerlukan investasi yang besar. Kita nggak tahu di masa depan apakah bisa bersaing apa enggak, karena harus buka dealer, buka tempat servis, menyediakan suku cadang dan lain-lain. Itu tidak mudah dan itu biayanya sangat besar ya. Ekspornya jumlahnya nggak banyak, itu tidak cukup biaya operasionalnya, jadi tidak mudah untuk bersaing di pasar Mesir untuk penjualan mobil, karena di negara Mesir pun ada mobil-mobil dari negara lain, misalnya dari Korea, dari Jepang, dari Tiongkok ya. Persaingan sangat ketat ya. Jadi apa dipromosikan seperti ini seperti itu ya, kita tunggu aja ke depannya gimana, bisa berhasil apa enggak ya. Itu aja jawabannya. Jadi jangan terlalu euforia
Ya, ini saya heran nih WNI ini kok senengannya memuja-muja Malaysia. Ya. Ada imbalan apa ini ya? Penasaran. Kok makin lama makin banyak akun-akun Oke, terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat. Bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Pesan saya simpel saja Mas Misteri. Kalau Mas Misteri tidak suka dengan konten orang Indonesia yang membuat berita-berita positif dari negara tetangga kita, ya Mas Misteri nggak usah ditonton, di skip aja. Oke, cukup sekian. Konten ini saya buat untuk edukasi, bukan untuk menciptakan polemik apalagi bermusuhan. Kiranya konten ini bermanfaat, silakan sahabat-sahabatku posting ulang dan bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya.